Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Febrianti Kemala dari Prodi D4 K3 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi pengendalian bahaya pada mesin produksi di industri gula. Sebelum melakukan identifikasi pengendalian bahaya pada mesin produksi di industri gula, ada dua langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu analisis kemungkinan bahaya. Pada langkah pertama adalah menganalisis kemungkinan bahaya yang dapat terjadi pada mesin produksi di industri gula ini. Yang kedua yaitu studi faktor penyebab kerugian pada manusia. Setelah bahaya-bahaya telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia saat terjadi kecelakaan atau insiden terkait dengan mesin produksi. Dengan melakukan analisis kemungkinan bahaya dan mempelajari faktor penyebab kerugian pada manusia, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan mesin produksi di industri gula dan merencanakan pengendalian bahaya yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera. Beberapa mesin produksi yang umumnya digunakan dalam industri gula ada mesin penggilingan tebu, mesin pencuci tebu, mesin ekstraksi, mesin penyaringan, mesin pemanas, mesin pencampuran dan pemurnian, mesin pengering, mesin pengemasan, mesin pengangkut dan pemuatan, serta mesin pemotong dan penyortir. Dalam proses penggilingan tebu, beberapa bahan baku, hasil dan sampah yang dihasilkan. Untuk bahan baku utama dari proses penggilingan tebu adalah tebu itu sendiri. Tebu yang telah dipanen akan dimasukkan ke dalam mesin penggilingan untuk diekstraksi sari atau jusnya. Hasil utama dari proses penggilingan tebu adalah jus tebu atau sari tebu. Jus ini kemudian akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan gula dalam berbagai bentuk seperti gula kristal, gula cair, atau gula merah, tergantung pada proses fabrikasi yang digunakan. Sampah yang dihasilkan ada sampah organik, bagian-bagian tebu yang tidak dapat diekstraksi sari atau jusnya seperti serat atau ampas tebu akan dihasilkan sebagai sampah organik. Untuk sampah padatnya, proses penggilingan tebu juga dapat menghasilkan sampah padat berupa tanah atau kotoran yang terdapat pada tebu. Mesin penggiling tebu adalah peralatan yang digunakan untuk menghasilkan jus tebu atau sari tebu dari tebu mentah. Adapun langkah-langkah umum dalam cara kerja mesin penggilingan tebu, yang pertama ada pengumpulan tebu. Tebu mentah dimasukkan ke dalam mesin penggilingan menggunakan konveyor atau sistem pengumpulan lainnya. Tebu kemudian bergerak melalui serangkaian roll atau gigi untuk dihancurkan dan diekstraksi sari atau jusnya. Proses kedua yaitu penggilingan. Tebu yang dimasukkan ke dalam mesin penggilingan akan dihancurkan menjadi serpihan atau potongan-potongan kecil oleh gigi-gigi penggiling di mesin tersebut. Penggilingan ini bertujuan untuk membebaskan sari atau jus tebu dari serat-seratnya. Proses ketiga yaitu ekstraksi sari. Potongan tebu yang telah dihancurkan akan melewati sejumlah roll atau tabung pemeras di dalam mesin. Tekanan yang diberikan oleh roll atau tabung ini akan membantu mengekstraksi sari atau jus tebu dari serat-seratnya. Sari tebu yang dihasilkan kemudian akan mengalir keluar dari mesin dan dikumpulkan dalam wadah atau tangki penyimpanan. Proses keempat yaitu pemisahan ampas. Setelah ekstraksi sari selesai, ampas atau serat-serat tebu yang tersisa akan dipisahkan dari sari tebu. Proses pemisahan ini biasanya melibatkan penggunaan saringan atau penyaringan untuk memisahkan sari dari ampas. Ampas tebu yang dihasilkan kemudian dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar atau bahan kompos. Proses kelima yaitu pembersihan dan pemurnian. Sebelum sari tebu dapat digunakan lebih lanjut dalam proses pembuatan gula, biasanya akan dilakukan proses pembersihan dan pemurnian tambahan. Ini mungkin meliputi penyaringan tambahan untuk menghilangkan partikel-partikel kasar atau pengendapan untuk menghilangkan kotoran atau zat-zat yang tidak diinginkan lainnya. Proses yang terakhir yaitu penyimpanan atau pengolahan lanjutan. Sari tebu yang telah dimurnikan dapat disimpan dalam tangki penyimpanan untuk digunakan dalam proses produksi gula lebih lanjut, atau dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai produk gula lainnya. Dalam pengoperasian mesin penggilingan tebu, terdapat beberapa kemungkinan bahaya yang dapat timbul, baik yang telah terjadi maupun yang masih berpotensi terjadi. Beberapa di antaranya meliputi kecelakaan pada mesin, paparan bising, paparan debu dan serat, kecelakaan listrik, kecelakaan kimia, kecelakaan akibat kekurangan pencahayaan, dan kecelakaan transportasi material.
Faktor bahaya lingkungan kerja yang mungkin terjadi di industri gula antara lain faktor bahaya fisik, yaitu panas dan kelembapan tinggi, kebisingan debu dan serat. Faktor bahaya kimia dari paparan bahan kimia dan bahaya zat-zat kimia. Faktor bahaya biologi, risiko kontaminasi mikroba, bahaya serangga atau hama. Dan faktor bahaya psikologi dari stres kerja dan juga gerakan yang monoton. Untuk data terkait pendidikan dan pelatihan pekerja pada industri gula dapat mencakup beberapa hal, seperti tingkat pendidikan, program pelatihan, materi pelatihan, frekuensi pelatihan, evaluasi pelatihan, keterlibatan pekerja, dan pengaruh pelatihan. Rekomendasi pengendalian bahaya yang dapat diterapkan pada industri gula antara lain, yang pertama ada eliminasi, yaitu dengan menghilangkan proses atau bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan pekerja, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat diganti dengan bahan yang lebih aman. Yang kedua ada substitusi, contohnya dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang kurang berbahaya, atau dengan mengganti mesin yang berisiko tinggi dengan mesin yang lebih aman. Yang ketiga, ada engineering control. Contohnya dengan memasang peralatan penghisap debu atau ventilasi yang efektif untuk mengurangi paparan debu di area penggilingan tebu. Yang keempat, ada administrative control, misalnya dengan menyediakan pelatihan keselamatan kerja kepada pekerja, mengatur jadwal kerja yang dapat mengurangi paparan panas, ataupun menerapkan prosedur penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dan yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri. Contohnya dengan menyediakan masker debu, pelindung telinga, atau pakaian kerja yang sesuai untuk melindungi pekerja dari paparan bahaya fisik, kimia, ataupun biologi. Untuk proses dan equipment review pada industri gula meliputi pengecekan mesin sebelum bekerja, menjalankan mesin sesuai prosedur kerja, dan membersihkan area sekitar dan mesin setelah bekerja. Untuk prosedur pemeriksaan bahaya pada industri gula antara lain ada mengidentifikasi bahaya mesin, mengidentifikasi bahaya bahan kimia sesuai dengan MSDS, dan mengidentifikasi NAB kebisingan mesin, panas mesin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada proses change review prosedur pada industri gula. Yang pertama ada membuat CSA pada mesin-mesin di industri gula dan juga sosialisasi mengenai bahaya saat proses penggilingan tebu. Pengendalian pada mesin penggilingan tebu sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja, efisiensi operasional, dan kualitas produk. Beberapa langkah pengendalian yang dapat diterapkan pada mesin penggilingan tebu. Yang pertama ada pelatihan kerja, yang kedua perawatan dan pemeliharaan rutin, yang ketiga ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, ada juga pengendalian debu, pengamanan mesin, pemantauan dan pengendalian suhu, penanganan bahan kimia dengan aman, pengendalian akses dan juga pelaporan dan investigasi kecelakaan. Penerapan langkah-langkah pengendalian yang tepat pada mesin penggilingan tebu akan membantu menjaga keselamatan pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan operasi yang efisiensi dan berkelanjutan dalam industri gula. Sekian penjelasan saya tentang identifikasi pengendalian bahaya pada mesin produksi di industri gula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.